Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Maulida Cintafani dengan NIM 1950 9050 1111 007 dari kelas analisis multivariat B akan menjelaskan tentang MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Pengertian MANOVA. MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala kuantitatif. Pada MANOVA, variabel bebas bersifat non-metrik, sedangkan variabel tak bebas bersifat metrik. Kegunaan uji MANOVA yaitu digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dari dua atau lebih variabel tak bebas secara simultan atau sekaligus. Berikut adalah perbedaan ANOVA dan MANOVA. Perbedaan antara ANOVA dan MANOVA terletak pada jumlah variabel dependennya. ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap satu variabel dependen, sedangkan MANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh terhadap lebih dari satu variabel dependen. Perbedaan MANOVA dan ANOVA diformulasikan sebagai berikut. Berikut adalah tabel berdasarkan banyak variabel dependen dan banyak kelompok pada variabel independen. Yang pertama ada uji T yang digunakan ketika terdapat satu variabel dependen dan dua kelompok variabel independen. Lalu ada T kuadrat hoteling yang digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel dependen dan terdapat dua kelompok dalam variabel independen. Lalu ada ANOVA yang digunakan ketika terdapat satu variabel dependen dan terdapat dua atau lebih kelompok pada variabel independen. Dan yang terakhir ada MANOVA yang digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel dependen dan terdapat dua atau lebih kelompok pada variabel independen. Lalu yang selanjutnya ini terdapat tabel berdasarkan informasi yang dibutuhkan dan hubungan antar variabel. Selanjutnya terdapat uji asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas pada MANOVA yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu peubah acak berdistribusi normal atau tidak. Uji ini sering diaplikasikan dalam analisis regresi untuk pemeriksaan asumsi normalitas dari galat atau kesalahan acak. Uji normalitas Shapiro-Wilk ini dapat digunakan untuk sampel berukuran kecil dengan jumlah kurang dari 50 sampel. Hipotesis pada uji Shapiro-Wilk adalah H0 populasi mengikuti distribusi normal versus H1 populasi tidak mengikuti distribusi normal dengan statistik uji seperti yang ada pada di slide dan dengan keterangan D sebagai berikut. Lalu ada uji asumsi homogenitas. Uji asumsi homogenitas pada MANOVA yang digunakan adalah box-M-test. Box-M-test digunakan untuk menguji asumsi MANOVA yaitu homogenitas matriks, varian, dan kovarian. Dengan hipotesis H0 yaitu sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma K, lawan H1-nya sigma I tidak sama dengan sigma J. Lalu dengan statistik uji sebagai berikut seperti yang ada pada di slide. Lalu selanjutnya ada uji signifikasi multivariat. Uji signifikasi multivariat ini nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan pada analisis MANOVA ini. Terdapat 4 uji yaitu uji Pillai, uji Roy's largest root, uji Wilks lambda, uji Hotelling-Lawley. Hipotesis yang digunakan kepada 4 uji tersebut sama, yaitu H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μk sama dengan 0. Lawan H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μk, tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada tabel MANOVA. Pada gambar pertama itu adalah tabel MANOVA. Sumber keragamannya terdapat perlakuan galat total, DB-nya dengan rumus seperti yang ada di slide.
Dan juga di kolom terakhir terdapat jumlah kuadrat dan hasil kali. Pada gambar kedua itu ada rumus untuk mendapatkan jumlah kuadrat dan hasil kali. Yang pertama ada rumus matriks jumlah kuadrat dan hasil kali perlakuan. Yang kedua ada rumus matriks jumlah kuadrat dan hasil kali galat. Dan yang ketiga terdapat matriks jumlah kuadrat dan hasil kali total. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus yang diambil dari modul praktikum dengan soal terdapat sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan. Di sini terdapat 8 perlakuan, yaitu kontrol, kloroquine, NaC 0,25, NaC 0,5, NaC1, kloroquine plus NaC 0,25, kloroquine plus NaC 0,5, dan kloroquine plus NaC1 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut, seperti yang terdapat pada tabel ini. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software R. Berikut adalah input pada software R. Yang pertama-tama kita harus menginput dataset terlebih dahulu dengan library read Excel. Setelah datanya sudah terinput ke dalam R, kita akan membentuk matriks dengan pada tiap variabel independen. Terdapat variabel independen Y1, Y2, dan Y3 yang berukuran sama, yaitu matriks 9 kali 1. Lalu kita bentuk matriks variabel dependennya, yaitu perlakuan, dengan ukuran yang sama juga 9 kali 1. Lalu terdapat fungsi data frame yang digunakan untuk membuat kerangka data dari gabungan variabel-variabel yang sudah kita bentuk sebagai matriks sebelumnya. Lalu kita akan menghitung atau ingin mendapatkan hasil asumsi normalitas multivariat. Yang kita gunakan adalah library MVNormTest yang nantinya akan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Lalu yang kedua kita akan menguji kesamaan matriks kovarian yang menggunakan library BART, dan uji yang akan digunakan adalah uji Bartlett. Lalu yang terakhir ada melakukan uji signifikansi multivariat untuk mendapatkan keputusan. Yang digunakan adalah uji Pillai, uji Roy, uji Wilks, dan uji Hotelling-Lawley. Yang terakhir itu nanti summary.AOV Manovares itu nanti gunanya untuk mendapatkan tabel MANOVA-nya untuk setiap variabel. Dari input tadi akan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama ada hasil uji asumsi normalitas yang tadi kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Outputnya terdapat di gambar samping kiri dan didapatkan hasil sebagai berikut. Y1 dengan Y1 atau perlakuan dengan MDA hari 3 dengan hipotesis yang sama, semuanya ini H0-nya data berdistribusi normal multivariat, dan H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Lalu Y1-nya kita dapatkan p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa Y1 tidak berdistribusi normal multivariat. Lalu pada Y2 atau perlakuan dengan MDA hari kelima, didapatkan keputusan p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa Y2 berdistribusi normal multivariat. Lalu yang terakhir ada Y3 atau perlakuan dengan MDA hari ke-7, didapatkan keputusan p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa Y3 tidak berdistribusi normal multivariat.
Lalu ada uji asumsi homogenitas yang tadinya kita menggunakan uji Bartlett. Outputnya seperti yang tertera pada di gambar ini, di gambar sebelah kiri. Hipotesisnya adalah H0 gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma 3, dan H1-nya gamma 1 tidak sama dengan gamma 2 tidak sama dengan gamma 3. Didapatkan p-value dengan hasil yang lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa matriks kovarian homogen atau gamma sama dengan gamma 0. Lalu ada tabel MANOVA dengan output seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Didapatkan hasil yaitu untuk pertama, untuk variabel independen pertama dengan hipotesis mu1 sama dengan 0 dan H1-nya mu1 tidak sama dengan 0. Didapatkan p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, sudah cukup bukti bahwa perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap MDA hari ketiga. Pada variabel independen kedua, atau perlakuan terhadap MDA hari kelima, digunakan terdapat hipotesis H0-nya adalah mu2 sama dengan 0 dan H1-nya mu2 tidak sama dengan 0. Keputusannya didapatkan p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, sudah cukup bukti bahwa perlakuan berpengaruh signifikan terhadap MDA hari kelima. Lalu yang terakhir, untuk variabel independen yang ketiga, dengan hipotesis H0 mu3 sama dengan 0 dan H1-nya mu3 tidak sama dengan 0. Didapatkan p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, sudah cukup bukti bahwa perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap MDA hari ke-7. Yang terakhir, ada uji signifikansi multivariat yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Bisa dilihat output pada gambar di samping kiri. Hipotesis dari keempat uji ini sama, yaitu ada H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan 0 atau tidak terdapat perbedaan antara perlakuan dengan MDA hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-7. Dan H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan 0, atau terdapat perbedaan antara perlakuan dengan MDA hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-7. Yang pertama ada uji Pillai yang didapatkan hasil p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Yang kedua ada uji Roy yang didapatkan hasil p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Dan yang ketiga ada uji Wilks dan didapatkan hasil p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Dan yang terakhir ada uji Hotelling-Lawley dengan hasil p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulan dari uji signifikansi multivariat ini yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti dengan menggunakan uji Pillai bahwa tidak terdapat perbedaan antara perlakuan dengan MDA hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-7. Dan dengan tingkat kepercayaan 95% pula, sudah cukup bukti dengan menggunakan uji Roy, uji Wilks, dan uji Hotelling-Lawley bahwa tidak terdapat perbedaan antara perlakuan dengan MDA hari ketiga, hari kelima, dan hari ke-7. Sekian penjelasan dari saya mengenai MANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.